you don't forget to stop. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Yang pertama yaitu kurikulum pada tahun 1947, yang biasa disebut dengan Rencana Pelajaran 1947, merupakan kurikulum yang pertama kali diterapkan oleh rakyat Indonesia. Pada waktu itu, istilah kurikulum yang diambil dari bahasa Inggris yaitu kurikulum masih belum banyak dikenal. Pemerintah menggunakan istilah rencana pelajaran yang berasal dari bahasa Belanda, leerplan, yang mengacu pada rencana pembelajaran. Sistem kurikulum ini banyak terinspirasi oleh metode pendidikan Belanda dan Jepang yang pernah menguasai Indonesia. Kurikulum rencana pelajaran memberikan penekanan lebih pada pengembangan karakter seperti pendidikan moral, kesadaran terhadap negara dan masyarakat. Kurikulum ini juga mengutamakan semangat nasionalisme dengan Pancasila sebagai landasan pendidikan. Lalu selanjutnya, kurikulum pada tahun 1952. Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952 merupakan perkembangan dari kurikulum yang ada sebelumnya. Kurikulum ini mulai memberikan detail pada setiap mata pelajaran dengan masing-masing guru atau pengampu untuk setiap jenis pelajaran. Di sisi lain, kurikulum Rencana Pelajaran Terurai mulai menuju ke arah sistem pendidikan yang bersifat nasional, setelah sebelumnya banyak terpengaruh oleh sistem pendidikan yang diwariskan dari masa kolonial. Lalu selanjutnya, kurikulum pada tahun 1964 atau yang biasa dikenal dengan Rencana Pendidikan 1964 yang merupakan peningkatan dari dua kurikulum yang ada sebelumnya. Pembuatan kurikulum ini dilakukan oleh pemerintah dengan harapan agar masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan akademik yang dapat mendukung pendidikan di tingkat sekolah dasar. Kurikulum ini juga memperkenalkan inisiatif Pancawardhana yang berfokus pada pengetahuan serta aktivitas yang bersifat praktis dan fungsional. Mata pelajaran dalam kurikulum ini dikelompokkan ke dalam 5 bidang, termasuk moral, kecerdasan, emosi dan seni, keterampilan, serta fisik. Selanjutnya ada kurikulum pada tahun 1968. Transformasi kurikulum pada tahun 1968 berlangsung bersamaan dengan pergeseran sistem pemerintahan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Tujuan dari kurikulum ini adalah membentuk individu Pancasila yang sejati yang memiliki karakter kuat, sehat, cerdas, terampil, beretika, berperilaku baik, dan beriman. Kurikulum ini mengubah program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus, yang terdiri dari 9 mata pelajaran utama. Subjek-subjek ini cenderung lebih teoritis dan mengandung sedikit praktik. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 1975. Kurikulum ini dikembangkan bersamaan dengan hadirnya ide manajemen berdasarkan tujuan yang saat itu tengah tren di Indonesia. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pendidikan. Kurikulum ini mulai menjelaskan secara rinci tentang mata pelajaran melalui adanya prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang juga dikenal sebagai unit pelajaran. Sistem ini menjabarkan setiap pelajaran menjadi beberapa elemen, yaitu yang pertama tujuan instruksional umum atau TU, yang kedua tujuan instruksional khusus atau TIK, TIK, yang ketiga materi pelajaran, yang keempat dasar pembelajaran, yang kelima aktivitas belajar mengajar, dan yang keenam penilaian. Selanjutnya ada kurikulum pada tahun 1984. Kurikulum pada tahun 1984 merupakan suatu pengembangan dari kurikulum yang ada pada sebelumnya. Setelah kurikulum 1975 banyak menerima kritikan karena dianggap membebani guru dengan rincian yang terlalu banyak pada setiap mata pelajaran. Kurikulum 1984 juga memperkenalkan konsep keterampilan proses. Dengan pendekatan ini, pendidikan menjadi lebih fokus pada proses yang berjalan sambil tetap mempertahankan tujuan yang ada dalam kurikulum sebelumnya. Kurikulum yang dikenal sebagai kurikulum 1975 yang telah diperbaiki ini juga menghasilkan model pembelajaran yang dinamakan cara belajar siswa aktif atau CBSA.
Model ini mendorong siswa untuk lebih terlibat dalam kegiatan seperti mengamati, mengelompokkan, berdiskusi, hingga menyampaikan laporan. Lalu selanjutnya, kurikulum pada tahun 1994. Walaupun kurikulum sebelumnya dianggap berhasil, terdapat banyak sekolah yang dinilai belum mampu mengimplementasikan model CBSA. Akibatnya, alih-alih menjadi kelas lebih dinamis, di beberapa sekolah CBSA justru menyebabkan suasana kelas menjadi gaduh dan tidak nyaman. Kurikulum pada tahun 1994 dibuat sebagai hasil kombinasi antara kurikulum 1975 dan 1984. Salah satu ciri khas dari kurikulum ini adalah adanya muatan lokal yang memberikan penekanan pada pengajaran bahasa, seni, dan budaya dari masing-masing daerah. Namun, kurikulum ini kemudian banyak mendapatkan kritik karena dianggap membebani banyak siswa dengan adanya muatan nasional dan muatan lokal. Bahkan, kurikulum ini sempat mendapat julukan kurikulum super padat dari masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya, kurikulum pada tahun 2004. Perubahan dari Orde Baru menuju reformasi juga menghasilkan sebuah kurikulum baru, yaitu kurikulum 2004. Kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, yang terdiri dari 3 elemen utama, yaitu pemilihan kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, serta pengembangan pembelajaran. Kurikulum 2004 lebih menghadirkan penekanan pada kompetensi siswa yang berfokus pada hasil belajar dan keragaman. Pembelajaran yang dihasilkan umumnya dinilai berdasarkan luas, kedalaman, serta kompleksitas pemahaman siswa. Selanjutnya, sumber-sumber pembelajaran dalam kurikulum ini bersifat variasi dan tidak hanya terbatas pada guru sebagai penyampai materi, tetapi juga mencakup sumber-sumber lainnya. Lalu selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 2013. Kurikulum pada tahun 2013 merupakan hasil evolusi dari kurikulum berbasis komputer yang pernah diterapkan pada tahun 2004. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dengan mencakup aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Aspek utama dari kurikulum 2013 adalah menciptakan individu Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui pemantauan terhadap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang saling terkait. Kurikulum ini mengharuskan para pendidik untuk merancang proses pembelajaran yang efektif dan berarti melalui pendekatan pengajaran, pengembangan kompetensi, dan penetapan kriteria keberhasilan. Lalu selanjutnya ada kurikulum merdeka, kurikulum yang ada pada saat ini. Kurikulum Merdeka muncul sebagai respon terhadap penilaian kurikulum 2013 yang dianggap terlalu berambisi dan fokus pada standar yang tinggi, namun kurang memberi ruang bagi siswa untuk sepenuhnya memahami pelajaran yang disampaikan. Berdasarkan penilaian ini, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurikulum 2013 dianggap tidak efektif, yaitu yang pertama, jumlah bahan ajar yang dianggap terlalu banyak dan membebani peserta didik. Yang kedua, adanya ketidaksesuaian dalam konten kurikulum. Yang ketiga, tingginya beban administrasi yang dihadapi oleh para guru. Dan yang keempat, terbatasnya fleksibilitas dalam penerapan kurikulum. Di sisi lain, pandemi COVID-19 yang mengubah metode pembelajaran dari tatap muka menjadi daring turut menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan kurikulum merdeka yang ditetapkan pada tahun 2022 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum Merdeka pada dasarnya memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk menyesuaikan sistem pembelajaran secara bebas atau merdeka. Artinya, sekolah bisa mengadopsi kurikulum merdeka atau tetap menggunakan kurikulum 2013. Sekian penjelasan dari saya mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum pada tahun 1947 sampai ke kurikulum merdeka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.